bahas sisi gelap pinjol, keuntungan pinjol, dan lain-lain. Pas sekali simak video ini. Karena di video kali ini saya akan sebarkan lagi ya, yaitu rekaman mantan DC Kredipo. Nah, di mana di bulan-bulan lalu ya, DC Kredipo ini pernah sharing sama saya dan menjelaskan tentang keburukan atau tentang kebobrokan pinjaman online yang ada di Indonesia ini. Seperti sisi gelap dan lain-lain. Nah, kalau kamu mau tahu atau buat kamu nasabah pinjol legal mau tahu ya, bagaimana sih cara kerja pinjaman online dan bagaimana sih sisi gelap DC dan pinjaman online, kamu simak saja rekaman dari mantan DC Kredipo ini. Oke, daripada lama-lama, mari kita langsung saja ke rekamannya. Saya dulu kerja di Kredipo, Bank Mega sama Bank Permata selama 2 tahun. Dan disuruh menagih ke debitur ataupun nasabah yang telat bayar maupun yang gagal bayar. Dan itu pun saya suruh memaki-maki yang telat bayar. Itu bukan karena kemauan saya memaki-maki debitur maupun nasabah. Itu atas perintah dari atasan saya. Karena saya dapat tekanan juga, karena saya juga ditarget juga setiap bulannya harus dapat penarikan uang yang sudah keluar ke nasabah harus ketarik gitu. Nah, berhubung ada tekanan dari atasan saya seperti itu yang kayak kurang manusiawi lah. Di satu sisi saya juga bekerja, di satu sisi saya juga tidak ada rasa tega gitu kan. Jadi saya juga kasihan juga ke debitur-debitur yang lain karena keadaan dia juga lagi seperti apa, ekonomi dia juga seperti apa. Mungkin dia juga karena telat bayar ataupun gagal bayar karena keadaan ekonomi dia, apalagi setelah pandemi kemarin gitu kan. Jadi di situ saya memutuskan untuk resign karena saya juga gak enak perasaan menagih secara kasar seperti itu. Karena saya juga menagih tidak sendiri, didampingi sama kaki tangannya bos saya bahwa penagihan saya seperti gimana gitu kan. Itu intinya yang gagal bayar pinjaman online itu mau di legal, semi legal maupun di ilegal, terutama yang di slik OJK yang masuk BI checking, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu was-was. Bawa santai aja, kalau emang nggak sanggup bayar ya kita galbay. Risikonya cuma satu, masuk BI checking ya, slik OJK itu juga ada tenornya selama 90 hari atau 3 bulan. DC tidak boleh menagih lagi lewat 90 hari dan DC tidak ada hak untuk mengambil aset yang ada di rumah kita karena kita itu meminjam KTA, kredit tanpa anggunan, atau kata kasarnya kita meminjam tanpa ada jaminan di situ karena kita tidak tertulis secara di atas hitam dan putih, tidak di atas materai. Jadi kita tidak berhak memberikan barang yang ada di rumah kita untuk dijadikan pembayaran. DC menagih hanya itu berupa uang, bukan berupa barang. Itu aja. DC juga manusia, punya hati, punya nurani. DC juga bisa makan kayak kita. Kalau emang DC datang menagih secara arogan, tinggal kita laporkan, tinggal kita rekam. Itu aja. Nah, sudah jelas kan? Jadi kamu nggak perlu takut, kamu nggak usah panik ya. Kalau dia saja seperti itu, dan kamu sudah tahu kan bagaimana sisi gelap dunia perpinjolan. Jadi mulai sekarang kamu nggak usah takut, kamu nggak usah panik saat galbay atau bayar di pinjol legal. Tapi kalau bisa kamu galbaykan saja, kamu nggak usah bayar. Kalau kamu masih takut tentang dunia perpinjolan atau takut galbay di pinjol legal ya, kamu bisa masuk ke playlist channel ini. Nah, di playlist channel ini banyak cara ya, atau saya sudah share caranya, cara menghadapi DC lapangan, cara menghentikan teror DC, dan lain-lain banyak. Kamu bisa simak saja, saya sudah siapkan videonya. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buatkan semua yang kurang tahu tentang dunia perpinjolan atau yang mau tahu tentang sisi gelap pinjol, jadi itulah jawabannya. Itu langsung dari mantan DC Kredipo. Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.